Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang sistem operasi dari pelajaran arsitektur dan organisasi komputer. Oke, di sini kami izin memperkenalkan diri, nama saya Genta Imam Persada dengan NIM 210245 dan teman saya. Lalu ada saya Fabrizio Maleka dengan NIM 2102081. Di sini ada saya Mikaela Sada dengan NIM 2109708. Nah, saya Evan Tertoka dengan NIM 2102359. Oke, kita akan mulai ke introduction atau perkenalan gitu ya, tentang apa sih yang akan kita bahas pada presentasi di sistem operasi kali ini. Ya, setelah kita belajar di minggu-minggu yang lalu tentang komponen-komponen komputer dan sistem penyimpanan dari komputer, sekarang waktunya kita membahas bagian yang tidak kalah penting dari sebuah komputer, yaitu sistem operasinya. Ini adalah table of contentnya. Yang pertama kita akan melakukan penjelasan OS, apa itu OS, sejarah OS, macam-macam OS, dan yang terakhir adalah perkembangan OS terbaru. Oke, kita lanjut ke penjelasan OS. Nah, apa sih itu operasi system? Operasi system adalah suatu software yang menjadi penghubung antara pengguna dan juga mesin, yang mana sistem operasi dirancang dari beberapa komponen kerja software yang dapat mengontrol suatu mesin itu agar bisa dioperasikan oleh pengguna. Dengan sistem operasi ini kita dapat menjalankan software penunjang kerja kita dan semua berjalan di atas sistem operasi. Serta untuk contohnya ada Windows, ada Linux, ada macOS, Android, iOS, dan masih banyak lagi, mungkin seperti Raspberry dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya yang akan dibahas, kita akan membagi menjadi Windows atau komputer PC dan juga tentang operasi sistem yang ada di mobile. Nah, ini adalah susunan mapping dari komponen-komponen penting pada software dan komponen-komponen penting pada hardware. Nah, untuk yang software sendiri terdapat 3, yaitu ada application, program, library, dan operating system. Dan untuk yang hardware sendiri ada banyaknya, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin salah satunya ada main memory, input output, memory interconnection, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah grafik tentang fungsi dari OS pada Resource Manager. Nah, bisa dilihat sendiri oleh teman-teman ya untuk grafik dari Resource Manager tadi. Lanjut ke sejarah OS yang akan dibahas oleh Evander Tokang. Pada Evander dipersilakan. Oke, terima kasih Genta. Secara garis besarnya, sejarah OS itu dapat dibagi menjadi 4 generasi, yaitu generasi awal dari tahun 1945 sampai 1955, yaitu belum ada OS. Kemudian generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965, di sini mulai dikembangkan yang namanya Batch Processing System. Kemudian pada generasi ketiga itu ada dikembangkan multi-user dan multi-programming, dan pada generasi keempat sampai 2000-an atau sampai saat ini itu dikembangkannya Graphical User Interface atau GUI. Next, Gen. Nah, pada generasi awal ini belum ada OS, sehingga program itu berinteraksi langsung dengan hardware-nya. Prosesor dijalankan dari sebuah konsol, terdiri dari display light, toggle switch, beberapa bentuk perangkat input, dan printer. Nah, pada generasi awal ini, karena belum ada OS, sehingga terdapat 2 masalah utama, yaitu scheduling dan setup time. Nah, yang pertama, selanjutnya adalah simple batch system. Mundur, Gen. Nah, di sini simple batch system itu dikembangkan untuk meningkatkan utilisasi dari penggunaan resource-nya. Kemudian terdapat yang namanya program resident monitor, karena pada simple batch system ini keseluruhan prosesnya dikendalikan oleh monitor. Nah, pengguna menyerahkan job ke operator komputer, kemudian operator mengumpulkan jobnya dalam bentuk stack. Kemudian monitor mengontrol rangkaian event untuk memproses kumpulan job. Nah, di sini menggunakan force in, force out. Walaupun stack, tapi dia yang pertama kali masuk, yang pertama kali dieksekusi. Kemudian pas dieksekusi itu
kendalinya diserahkan kepada job tersebut. Nah, ketika sebuah job selesai, kontrolnya dikembalikan ke monitor, dan monitor segera membaca job selanjutnya. Di sini monitor ini menangani masalah scheduling yang pada generasi awal tadi. Nah, di sini ada gambarnya ya. Kalau si jobnya itu di batch berupa stack. Kemudian di samping kanan ini ada diagram memori untuk monitor residennya. Nah, di sini ada JCL Job Control Language, yaitu tadi kan yang schedulingnya udah ditangani sama residen monitor ya. Nah, kalau setup time-nya itu ditangani oleh JCL. JCL ini contohnya di sini pakai bahasa Fortran, bisa dilihat kodenya seperti ini. Oke, untuk simple batch system ini ada beberapa fitur hardware yang diperlukan, yaitu memory protection, timer, privilege instruction, dan interrupt. Kalau memory protection itu untuk melindungi program monitor agar tidak terjadi overwrite di area tersebut. Nah, sedangkan timer ini untuk mencegah job memonopoli sistem. Sedangkan privilege instruction itu untuk si akses I/O-nya itu hanya bisa dilakukan oleh monitor. Program aplikasi hanya meminta layanan monitornya. Dan interrupt itu agar monitor bisa menginterrupt suatu job untuk mencegah monopoli resource. Lanjut. Nah, selanjutnya ada generasi ketiga, ya, ini adalah multi-program batch system. Nah, walaupun sudah meningkat utilisasinya, pada simple batch system itu prosesor masih banyak menganggur karena tadi di simple batch system itu dia harus menunggu salah satu program selesai, baru program selanjutnya dijalankan. Sehingga pada gambar ke-1 yaitu programnya cuma satu, di run dulu, terus nunggu, run, terus nunggu lagi. Nah, kalau di multi-program batch system itu, dia nggak perlu nunggu satu-satu, tapi dijalanin berbarengan gitu. Semua programnya. Lanjut, Gen. Nah, di sini ada contoh dari utilisasinya ya. Pada tabel 1 itu ada program atributnya, terus di tabel 2 ada program resource utilisasinya, dan yang ketiga ini ada diagram histogram utilisasinya. Boleh dilihat dulu. Oke, next yang berikutnya time sharing system. Ini masih masuk ke generasi ketiga, yaitu merupakan lanjutan dari pengembangan dari multi-programming system. Di sini sistemnya lebih interaktif, bisa digunakan oleh banyak user. Nah, ini bisa dilihat tadi ada tabel perbandingan antara multi-programming dan time sharing. Nah, objektifnya itu di multi-programming itu lebih memaksimalkan penggunaan prosesornya. Kalau di time sharing itu dia meminimalisir respon time. Dan seperti ini. Lanjut. Oke. Oke, terima kasih kepada Evander atas penjelasannya. Sekarang adalah penjelasan macam-macam OS yang akan dijelaskan oleh Mikail. Kepada Mikail, dipersilakan. Ya, baik. Boleh di next. Ya, untuk macam-macam operating system yang terpopuler, pertama itu ada Windows, yang kedua ada Linux, yang ketiga ada macOS, Android, dan juga iOS. Boleh next. Untuk yang pertama, Windows. Microsoft Windows, atau yang sering kita sebut dengan Windows, merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft, di mana Microsoft itu sendiri didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen pada tahun 1981. Sistem operasi ini dibangun dengan menggunakan antarmuka pengguna atau grafik UI, untuk menyederhanakan perintah. Microsoft memperkenalkan sistem operasi bernama Windows pada tanggal 20 November 1985 sebagai shell sistem operasi grafis untuk MS-DOS atau Microsoft Disk Operating System. MS-DOS merupakan sebuah sistem operasi yang berbasis modul, teks, dan command line. Tidak hanya itu saja, bahkan Microsoft Windows mendominasi pasar komputer pribadi dengan lebih dari
90% pangsa pasar. Boleh di next. Yang kedua ada Linux. Linux merupakan sistem operasi open source yang dikembangkan oleh GNU. GNU not Unix. Linux pada awalnya dikembangkan untuk komputer pribadi berarsitektur Intel K86. Tetapi seiring waktu, Linux telah diportasi ke berbagai arsitektur. Lebih banyak daripada sistem operasi lainnya, seperti smartphone, komputer, smart car, dan masih banyak lagi yang berbasis Linux. Sejak pertengahan 1990-an hingga 2000-an, Linux menjadi sistem operasi yang mendominasi di pasar peladen, komputasi awan, dan superkomputer. Linux juga mendominasi di pasar ponsel melalui sistem operasi Android buatan Google. Boleh next. macOS atau yang sebelumnya disebut dengan OS X adalah sistem operasi dengan antarmuka grafis yang dikembangkan dan distribusikan oleh Apple Inc. Sistem operasi ini disediakan oleh komputer Macintosh. Sistem operasi ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 2001 dan populer di kalangan pengguna. Asal-usul macOS berawal dari NeXT, sebuah perusahaan yang didirikan oleh Steve Jobs setelah dikeluarkan dari Apple pada tahun 1995. Sistem operasi NeXT dikembangkan dan kemudian dirilis pada tahun 1985. Kernel NeXT didasarkan pada kernel Mac yang awalnya dikembangkan di Universitas Carnegie Mellon dengan kernel dan kode tambahan berasal dari BSD atau Berkeley Software Distribution. Boleh di next. Yang keempat ada Android. Android merupakan sistem operasi berbasis Linux dengan kode sumber terbuka yang dirancang beragam untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android awalnya dikembangkan oleh Android Inc. dengan dukungan finansial dari Google yang kemudian membelinya pada tahun 2005. Sistem operasi ini dirilis secara resmi pada tahun 2007 bersamaan dengan didirikan Open Handset Alliance, konsorsium dari perusahaan-perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi yang bertujuan untuk memajukan standar terbuka perangkat seluler. Boleh di next. iOS. iOS adalah sistem operasi seluler yang dibuat dan dikembangkan oleh Apple Inc. Ini adalah sistem operasi yang saat ini memberdayakan banyak perangkat seluler perusahaan termasuk iPhone, iPod, dan iPad. Awalnya diluncurkan pada tahun 2007 untuk iPhone pada tahun 2005. Pada tahun 2005, ketika Steve Jobs mulai merencanakan iPhone, ia memiliki pilihan untuk mengecilkan Mac yang akan menjadi prestasi epic teknik atau memperbesar iPod. Jobs menyukai pendekatan sebelumnya, tetapi mengadu tim Macintosh dan iPod yang masing-masing dipimpin oleh Scott Forstall dan Tony Fadell. Dalam persaingan internal dengan Forstall, menang dengan menciptakan OS iPhone. Ya, boleh di next. Ya, selanjutnya perkembangan OS terbaru yang terpopuler akan disampaikan oleh Fabrizio. Cek. Terima kasih buat Kang Mikhail atas waktunya. Boleh next. Untuk perkembangan OS Windows atau desktop kita sebelum disclaimer aja ini akan membahas Windows dan Android serta iOS. Untuk perkembangan Windows sendiri yang terbaru itu dimulai sejak zaman tahun 2009 dengan diciptakannya Windows 7, lalu beralih kepada tahun 2012 di mana Windows 8, tahun 2015 dengan Windows 10, dan tahun 2021 kemarin dengan sistem operasi terbarunya yaitu Windows 11. Boleh next. Untuk Windows 7 sendiri itu lebih fokus pada tumbuhan multitouch pada layar dengan desain ulang taskbar yang sekarang dikenal dengan nama Superbar, sebuah sistem jaringan rumahan bernama Home Group dan peningkatan performa. Next. Untuk Windows 8 sendiri, perkembangannya itu menggunakan mikroprosesor ARM selain mikroprosesor x86 tradisional buatan Intel dan AMD. Antarmukanya penggunanya itu diubah agar mampu digunakan pada peralatan layar sentuh selain mouse dan keyboard, sehingga Windows 8 didesain untuk perangkat tablet sentuh. Jadi sejak zaman Windows 8 jadi banyak tablet-tablet atau komputer yang layarnya touchscreen. Boleh next.
Nah, di tahun 2015 sendiri ada Windows 10 yang tujuannya itu untuk mengatasi kekurangan dalam antarmuka penggunaan pertama kali yang sebelumnya dari Windows 8. Misalnya kayak banyak yang protes nih pas kita buka menu startnya di Windows 8, kenapa jadi sehalaman pertama menu start gitu aja. Nah, di Windows 10 ini udah dibenerin. Tujuannya itu ya balik lagi ke tadi itu menambahkan mekanik tambahan yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna itu sendiri yang katanya kurang betah di Windows 8. Balik next. Dan terakhir ini yang terbaru dari Windows itu ada di tahun 2021 kemarin ya, yaitu adalah Windows 11. Windows 11 itu perubahannya besar banget. Contohnya ada di shell Windows yang dipengaruhi oleh Windows 10X yang dibatalkan, termasuk menu start yang didesain ulang, penggantian lifestyle dengan panel widget yang terpisah di taskbar. Jadi kalau kita mau akses widget itu nggak nyatu lagi di taskbar, itu yang jadi nilai plusnya salah satunya. Terus Windows 11 sendiri itu menampilkan antarmuka pengguna yang diperbarui dan mengikuti pedoman full line design Microsoft dengan dominasi elemen transparan, bayangan, dan sudut membulat di seluruh antarmuka sistem. Menu startnya juga didesain ulang untuk dan menghilangkan ubin di sisi kanan. Boleh next. Mungkin sekian dulu untuk perkembangan OS desktop versi Windows yang terbaru. Sekarang mungkin kita akan langsung masuk ke perkembangan OS di mobile mulai dari platform Android dulu. Di sini bisa dilihat perkembangannya, kita mulai dari Android 1 yaitu namanya Astro Alpha. Sesuai namanya sendiri, Astro Alpha itu belum dirilis ke halayak umum karena masih dalam tahap pengujian. Di versi ini tuh contohnya udah bisa disisipin Gmail, YouTube, Google Maps, sama kalender yang pada zamannya hanya sebatas itu aplikasi dari Google yang sudah tersedia. Lalu kita bisa lompat lagi ke yang sedikit lebih modern yaitu Android Jelly Bean. Pada Android Jelly Bean itu sendiri udah mulai ada fitur Google Now yang fungsinya itu untuk mempermudah pencarian yang terdapat pada home screen, ada fitur photo spare, sama berbagai widget terbaru yang pastinya lebih enak dilihat daripada versi-versi sebelumnya. Terus kita lanjut lagi, lebih lompat dikit, ada Android Lollipop. Seperti yang bisa dilihat, Android Lollipop itu kelebihannya ada di bagian optimisasi hardware-nya dan lain-lain. Boleh next. Lalu ada Android versi 8 yaitu Oreo. Oreo ini menjadi Android OS yang lumayan umum karena kebetulan lumayan banyak juga yang mengadaptasinya dari berbagai merek juga. Versi ini jadi versi kedua setelah KitKat yang menggunakan brand cemilan manis terkenal. Jadi bisa dilihat sendiri kalau kebanyakan Android itu pakai nama-nama makanan manis ya, kayaknya biar unik aja gitu daripada yang lain. Oke, terus yang terakhir yang paling baru sampai sekarang itu ada Android 12 atau Android Q. Tapi ini statusnya Android Q ini sampai sekarang juga masih pada beta ya, jadi belum bisa rilis full versi atau belum bisa full dipakai di semua perangkat tertentu gitu, kurang lebih. Peningkatan fitur privasinya tuh mungkin salah satu yang jadi yang unggulnya, contohnya itu kayak ada privacy dashboard yang isinya itu data pribadi kayak akses lokasi yang penggunanya untuk penggunaan kamera dan mikrofon selama 24 jam terakhir. Kurang lebih seperti itu. Boleh next. Mungkin sekian untuk penjelasan perkembangan sistem operasi yang bagian Android ya. Sekarang kita akan masuk ke perkembangannya iOS. Dari iOS pertama itu, seperti yang bisa dilihat itu fiturnya belum terlalu banyak. Fitur yang tersedia itu hanya sebatas mail, browser Safari versi seluler, kamera, sama aplikasi YouTube aja. Selebihnya kurang. Kita lompat dikit ke iOS 5 yang tahun rilisnya sekitar tahun 2011. Dari mulai iOS 5 ini udah ada fitur iCloud yang kayak mirip Google Drive, tapi ini bikinannya Apple sendiri, jadi gunanya untuk penyimpanan cloud. Lalu bergerak 1 tahun setelahnya itu ada rilis iOS 6 tahun 2012. Fitur utama sendiri itu Apple
mencoba-coba peruntukannya dalam navigasi aplikasi Maps. Tapi Maps-nya buatan Apple tuh ternyata nggak bisa bersaing dengan layanan-lainnya kayak Google Maps atau Waze. Jadi agak kurang dikit aja. Boleh next. Selanjutnya kita geser dikit agak jauh ya, mungkin ke tahun 2016 ada iOS 10. iOS 10 itu fitur utamanya memiliki iMessage seperti mendapatkan animasi baru sebagai balon terbang di layar untuk merayakan ulang tahun. Sementara ada juga sistem yang mirip Google yang namanya Siri. Siri itu terbuka untuk mendukung aplikasi pihak ketiga saat pengguna membuat pemerintahan dari asisten suara. Jadi kita bisa request mau mainin musik atau pasang alarm itu kita bisa minta ke Siri. Terus di iOS 11 di tahun 2017 rilisnya itu perkembangan yang paling kelihatan itu adalah App Store yang mendapat perubahan besar dan pemilik iPhone yang bisa menerima dukungan untuk aplikasi AR atau augmented reality. Boleh next. Nah, kita sampai pada perkembangan yang terakhir dan yang paling baru juga, yang mungkin paling signifikan juga perkembangannya daripada versi-versi lain, yaitu iOS 16 yang kebetulan diimplementasikan di produk terbarunya iPhone, yaitu sebagai yang bisa dilihat di gambar sendiri itu adalah iPhone seri 14 Pro. iOS 16 ini mengusung fitur terbaru dari Apple yang itu adalah Dynamic Island. Dynamic Island ini walaupun kelihatannya hanya gimmick semata di mata-mata konsumen, tapi ternyata penggunanya itu lumayan banyak. Jadi nggak cuman kita bisa dengerin lagu pakai aplikasi pembawa lagu kayak Spotify terus ditampilin di Dynamic Island-nya, tapi ternyata fitur Dynamic Island ini juga memiliki fitur emergency call. Jadi kadang-kadang kalau misalnya dalam suatu kasus pengguna iPhone itu mengalami kecelakaan seperti tabrakan mobil atau mendeteksi kebenturan, Dynamic Island ini akan otomatis menelpon layanan 911 kalau di Amerika. Jadi pengguna yang kecelakaan itu bisa cepat terselamatkan. Contoh nyatanya ada di beberapa bulan lalu, seseorang yang terdampar di pulau terpencil berkat fitur iPhone Dynamic Island yang dari iOS 16 ini, pria tersebut dapat terselamatkan hidupnya setelah ditemukan oleh tim SAR. Kurang lebih seperti itu untuk yang iOS. Boleh next. Dan berikut referensi yang kami angkat sebagai dasar-dasar atas pembawaan materi kami tadi. Oke, terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Untuk video juga terima kasih Mikael dan juga Evander. Nah, ini adalah referensi yang kita ambil sebagai isi konten pada kali ini, dan pembuatan PPT ini dibuat melalui SetGo, dan kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penjelasan. Bila topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.